Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang At-Tijanus Sab'ah, 7 mahkota. Dan minggu lepas kita telah mulakan jangan kita, ulasan kita tentang Taj atau mahkota yang kelima, yakni Tajul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Saya tegaskan lagi sekali supaya tidak salah faham. Kalimat istighfar apapun yang kita ucapkan, selagi ia ada dasar dan alasan daripada agama, terutama hadis Nabi SAW, ia boleh kita amalkan. Sama ada astagfirullahaladzim ke, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ke, Rabbighfirli warhamni ke, Rabbighfirli wa tub alayya ke, Rabbana ighfir lana wa liman. Boleh, semuanya boleh belaka. Tapi dah sekian banyak kalimat-kalimat istighfar yang diajarkan oleh Nabi, ada yang menjadi penghulunya, ada yang menjadi tuannya, ada yang jadi mahkotanya. Yang Nabi sebut sebagai Sayyidul Istighfar, atau dalam kajian kita ini termasuk Tajul Istighfar. Kenapa ia dinamakan Tajul Istighfar, Allahumma anta rabbi dan seterusnya itu? Karena begini jamaah sekalian. Istighfar dari segi bahasa itu maksudnya memohon, meminta pengampunan kepada Allah bagi dosa-dosa kita. Jadi minta ampun, minta. Istighfar daripada ghafara itu pengampunan, hamzah sin ta di depan itu istighfar, kan ada hamzah, ada sin, ada ta depan. Itu maknanya meminta. Itu gha, ghain, fa, ra itu ada pengampunan. Jadi istighfar maknanya memohon, meminta ampun. Minta ampun. Jadi ia adalah doa. Ia adalah doa. Dan sesuatu yang paling penting, paling utama, yang kita mesti memohonnya pada Allah, adalah pengampunannya bagi dosa-dosa kita. Tidak salah kita minta sehat bila sakit. Tak salah minta bahagia bila kita susah. Tak salah kita minta kekayaan bila kita miskin. Boleh. Tak salah bila kita mohon berjaya bila kita sedang berusaha. Tapi dari sekian banyak permohonan kita pada Allah, yang kita tidak boleh tidak mesti memintanya, yakni pengampunannya bagi dosa kita. Karena apa? Bila Allah telah ampunkan dosa kita, hingga kita mati sudah tidak punya dosa karena telah diampunkan, siapapun kita di dunia, mau orang kaya ke, orang miskin ke, baik kerajaan ke, rakyat biasa ke, kerja kasar ke, kerja halus ke, orang yang dipandang masyarakat ke, orang kecil yang tak dipandang ke, siapapun orangnya,
semasa mati sudah tidak mempunyai dosa kan diampun. Nasibnya di akhirat yakni merdeka daripada api neraka. Jadi yang boleh memerdekakan kita, membebaskan dari api neraka, itu satu. Yang terpenting yakni orang itu mesti sudah tidak punya dosa. Kita mati dalam keadaan mencapai kemuncak karier. Belum tentu kita bebas dari neraka jika masih berdosa. Kita mati telah mencapai kemuncak kejayaan dunia. Jadi orang yang paling besar, paling terkenal. Belum tentu masuk bebas dari neraka. Yang bebas dari neraka itu hanya orang yang telah mendapat pengampunan. Itu saja. Sebab itu, minta ampun adalah permohonan yang paling utama dalam kehidupan kita. Dengan diampunkannya dosa kita, kita merdeka daripada neraka. Bila sudah merdeka daripada neraka, dengan rahmat Allah, orang itu akan dimasukkan surganya. Itu doa yang Allah ajarkan pada kita, Nabi ajarkan pada kita, dalam solat contohnya, duduk antara dua sujud, Rabbi fili warhamni. Paling utama. Ya Allah, ampunilah dosaku, dan rahmatilah diriku. Dengan terampunnya dosa, kita bebas dari api neraka. Dengan sebab mendapatkan rahmat Allah, kita dimasukkan surga. Apalagi yang mau. Orang yang mati, tak kira siapa orang mati ini. Orang besar ke, orang kecil ke, lelaki ke, perempuan ke, bangsanya apa, warna kulitnya apa, asal dia Muslim lah. Apa doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh yang hidup kepada si mati? Tak kira minta maaf daripada raja maharaja hinggalah rakyat jelata. Doanya mesti Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa si mayit ini dan rahmatilah dia. Tengok. Akhirnya dua inilah yang dicari oleh orang Muslim. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, kena dapat pengampunannya dahulu. Ini istighfar. Ini permohonan. Dan kelebihannya pula, kenapa Sayyidul Istighfar ini sebagai tajul istighfar? Atau kenapa struktur susunan kalimat istighfar dalam Sayyidul Istighfar ini sebagai mahkota istighfar? Karena Masya Allah, sebelum kita minta pengampunan pada Allah, sebenarnya kita puji Allah sepuas-puasnya. Sebelum minta sesuatu pada Allah, kita puji dulu Allah. Dalam bahasa agama, setelah kita pelajari sama, doa ini ada dua macam. Doa itu ada dua jenisnya. Yang pertama namanya doa masalah. Doa masalah. Doa masalah yakni doa yang kita panjat pada Allah yang isinya permohonan, permintaan. Minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Itu namanya doa masalah. Yang kedua namanya doa ibadah. Doa ibadah. Atau juga ada ulama mengistilahkan sebagai doa zikir. Isi doa ibadah itu bukan memohon sesuatu, tapi isinya puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian. Kita puji Allah dahulu. Kita tidak minta apa-apa dari Allah, tapi kita puji Allah. Kita akui keagungannya. Kita akui kemuliaannya. Kita akui keadilannya. Kita akui siapnya. Dan dalam agama kita, mana yang lebih patut kita utamakan? Antara doa ibadah dengan doa masalah. Antara doa yang isinya minta sesuatu dengan doa yang isinya puji-pujian pada Allah. Agama menyuruh kita dahulukan doa ibadah. Puji Allah banyak-banyak. Barulah minta sesuatu kepadanya. Dan itu ada dalam Sayyidul Istighfar. Ada sih. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih,
afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Masya Allah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, dan doa yang paling utama itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa yang paling utama. Walhal alhamdulillah maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Tapi itulah doa yang paling utama. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kan kita tidak minta sesuatu apa-apa pada Allah. Tak ada. Tak minta itu, tak minta ini. Sebenarnya kita puji Allah. Nah, memuji Allah itu sebaik-baik, seutama-utama doa. Dan Sayyidul Istighfar isinya lebih banyak puji-pujian pada Allah atau doa ibadah. Barulah di hujungnya itu nanti ada doa masalah. Memohon sesuatu pada Allah, itu pun yang kita pohon hanya satu. Lepas itu kita puji lagi Allah SWT. Jadi seringkali orang awam ni tersilap. Kurang tepat. Doa meminta, doa isi minta dipanjang-panjang. Ya Allahumma, ya Allah, terus minta. Nombor satu, ya Allah minta ini, ya Allah dua ini. Tapi puji-pujiannya tak ada. Pujiannya hanya pertama, dua, alhamdulillah, nanti hujung alhamdulillah. Pendek. Wahai, doa yang paling baik, puji-pujian itu panjang. Banyak. Sedangkan permintaannya mungkin hanya satu, dua. Itu paling afdal. Baik, itu ya rahasianya. Kemudian, kedua, sebelum saya teruskan ulasannya, di dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih ya mas kalian, Sahihul Jami, daripada Abdullah bin Bashar, juga daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, juga daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Allahu akbar walillahil hamd. Tuba, beruntunglah, bertuahlah, berbahagialah. Tuba bahasa Arabnya. To, waw, ba, alif, cengkoi. To, waw, ba, alif, cengkoi. Alif itik, alif itik. Tuba, itu maknanya beruntunglah, berbahagialah, nah, gitulah, bertuahlah. Tuba, tuba, tuba. Liman wajada, bagi orang yang mendapati, bagi seorang yang menemukan, fi sahifatihi, di dalam rekod catatan amalnya. Karena setiap kita ini ada malaikat yang ditugas oleh Allah untuk merekodkan perbuatan kita. Tulis, bahasa kita tulis, direkodkanlah. Yang baiknya, yang buruknya, siamalnya, apa direkodkan. Sehingga kita bisa buku catatan amalan. Rekod. Beruntunglah bagi sesiapa yang mendapati, menemui dalam rekod amalannya nanti istighfaron kathiron. Istighfar yang banyak. Bahasa mudahnya, ketika orang itu nanti dapat buku catatan amal di akhirat, ini bahasa mudahnya ya, untuk memudahkan pemahaman. Macam bentuk buku tak perlu dibayangkanlah. Berarti dibuka-buka. Muka surah pertama isinya istighfar aja. Kedua istighfar aja. Tiga istighfar. Mungkin 60-70% istighfar aja isinya. Amal istighfar. Yang lain baru amal sholatnya mungkin. Yang lain baru ibadah yang lainnya. Kebanyakan isi buku catatan amal istighfar. Sangat banyak. Nabi kata bertuah. Orang yang catatan amalnya dipenuhi oleh istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini zaman sekarang, kalau Allah terima, bayangkan kalau Allah terima, jika kita terlanjurkan kesalahan karena melanggar larangan, itu dihapus dosanya.
Kita berdosa karena kita melanggar larangan. Dan dosa itu terpadam dengan sebab istighfar kita. Allahu Akbar. Mungkin semasa kita melakukan suruhan Allah, cuai. Kita buat apa yang Allah suruh tidak sebagaimana sepatutnya. Tidak sebagaimana arahannya. Dosa juga. Dan dosa itu terpadam dengan istighfar. Akhirnya tengok. Rekod amalan yang asalnya penuh dengan dosa-dosa, dosa-dosa itu terpadam. 40% isinya hanya dosa-dosa-dosa, dipadam karena istighfar. Sekian peratus buku rekod amalan isinya kesalahan karena kita meninggalkan perintah atau lakukan perintah Allah ala kadar, banyak kecuaian, dipadam karena istighfar. Bahasa mudahnya lah, seakan-akan Nabi bersabda, hai umatku, di samping kamu rajin beramal, bersungguh-sungguh mematuhi perintah Allah, bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah, jangan lupa ya, perbanyakkan istighfar. Lepas sholat istighfar, lepas mengaji istighfar, balik haji istighfar, lepas puasa istighfar. Kalau selepas kita melakukan surat pun disuruh istighfar, apalagi selepas kita telanjur melakukan dosa. Lagilah. Jadi istighfar adalah ibadah yang tidak boleh kita tinggal di mana saja, bila-bila masa. Apalagi istighfar tidak perlu syarat-syarat yang ketat. Tidak perlu bersuci. Tak perlu dengan waktu tertentu. Tak mesti duduk menghadap kiblat. Masya Allah. Tidak ada waktu-waktu yang terlarang untuk kita istighfar. Tidak ada tempat-tempat tertentu yang kita mesti istighfar. Berbeza. Solat ada banyak syaratnya. Kena wudhu, tutup aurat, hadap kiblat, masuk waktu. Allahu Akbar. Baca itu, baca ini, rukun itu, rukun ini. Istighfar ini tidak ditentukan. Tidak dibatasi oleh ketetapan-ketetapan syarak yang ada waktu, tempat, keadaan. Dan keadaan tidak suci pun boleh istighfar. Itu rahasia istighfar. Mari kita berusaha mengisi catatan amal kita ini. Bila kita buka nanti yang paling banyak hanya istighfar, 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 istighfar. Jadi istighfar peran sangat penting dalam agama. Baik. Sayyidul istighfar, rahasianya kita telah sampai tadi, karena saya istighfar ini isinya, walaupun istighfar itu mana mohon pengampunan, doa, masalah, tapi isinya lebih banyak doa ibadah, puji-pujian kepada Allah. Ya, sebagai contoh yang pas setelah kita pelajari, saya ulangi sekali secara ringkasnya. Istighfar yang bermula dengan Allahumma, Allahumma. Itu bukan doa masalah, itu doa ibadah. Itu doa puji-pujian. Karena dengan Allahumma kita mengakui uluhiyah Allah. Betul ya? Sudah kita pelajari. Kita mengakui hak uluhiyah Allah. Hak yang diberikan oleh Allah untuk disembah. Statusnya. Kita kata anta rabbi. Itu bukan doa masalah. Itu doa ibadah. Dengan mengatakan anta rabbi, engkau Rabbku ya Allah, kita mengakui sifat rububiyah Allah. Masya Allah. La ilaha illa anta. Itu bukan doa masalah. Itu doa ibadah. Poin ketiga, kita mengakui keesaan Allah yang maha mutlak. Tauhid. La ilaha illa anta. Kita kata khalaqtani wa ana abduka. Itu bukan doa meminta sesuatu, tapi doa isinya puji-pujian pada Allah. Ya Allah, engkaulah yang cipta diriku dan aku adalah hamba-Mu. Kita mengakui bahwa Allah itu Khaliq, pencipta segala yang mewujud, dan selain Allah yang dicipta termasuk kita, menyadari, mengakui hamba kepadanya. Namanya hamba punya hak apa? Tak ada hak untuk soal majikannya, tak ada hak untuk itu, tak ada. Ya ada hamba.
Allahu Akbar. Itu puji-pujian yang luar biasa. Kemudian kita kata yang kelima, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu bukan doa masalah, itu doa ibadah. Karena kita mengakui ikrar bil khudu'it tam wal fafa'il mutlaq. Kita mengakui berikrar tunduk 100% pada Allah dan berjanji akan melaksanakan segala janji kita kepadanya. Jadi kita belum minta apa-apa pada Allah. Kita baru menyatakan, ya Allah, hamba-Mu akan tunduk patuh 100% kepadamu. Dan hamba-Mu akan memenuhi janji hamba-Mu ini kepadamu dengan sempurna. Ana Allah dika wadika. Tapi ya Allah, mastata'tu. Ikut kadar kemampuan yang Engkau berikan pada aku. Sebab hakikatnya hamba-Mu ini la haula wala quwata illa bik. Hakikat diri hamba-Mu ini tidak punya daya dan kekuatan sikit pun. Jangankan nak melaksanakan perintah-Mu yang banyak. Jika Engkau perintah pada kami satu suran pun, hamba-Mu ini sebenarnya tidak mampu nak melakukannya tanpa pertolongan Kamu. Itu kan mengakui kehambaan diri kita. Jangankan Engkau larang hamba-Mu ini melanggar 100 macam larangan. Kalau Engkau larang diri ini meninggalkan satu larangan pun, hamba-Mu tak mampu tanpa pertolongan Kamu. Karena diri hamba-Mu ini sadar, la haula wala quwata illa billah. Yaitu mastata'tu. Itu bukan permintaan. Itu pengakuan yang diri kita lemah, sekaligus mengakui yang Allah itu maha berkuasa. Sehingga kita menzahirkan mereka tunduk kepada 100% dan berjanji akan melaksanakan, menunaikan setiap janji yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu janji kita. Allahu akbar walillahil hamd. Dan kemudian kita mengakui yang kita dengan penuh dengan kesadaran diri berusaha untuk jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Mastata'tu. Ikut kadar kemampuan. Walaupun kita tahu kita ada kelemahan, sehingga kadang cuai, tersilap, terlupa. Karena hakikatnya tak punya daya dan kemampuan. Kemudian yang keenam, poin yang keenam. Nah, ini yang keenam ya. Dalam Sayyidul Istighfar ni, poin yang keenam yakni al-iqraru bidzambi wa idharul khudu'i wal maskanati baina yadayillahi ta'ala wa talabid dukhuli fi kanfihi wa takhsuni bi husnihi. Poin yang keenam, di situ ada kalimat yang berbunyi a'udzubika min syarri ma sona'tu. Tengok. Dalam kalimat al-lafaz istighfar ada kalimat a'udzubika min syarri ma sona'tu. Tuh ya. Terjemahannya, a'udzubika, aku berlindung denganmu ya Allah, min syarri ma sona'tu, daripada keburukan apa yang diriku lakukan. Kenapa kita mengucapkan kalimat ini? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada keburukan, kejahatan yang diriku lakukan. Jamaah sekalian, ayat ini bukan kita mohon pada Allah agar Allah lindungi kita daripada melakukan kejahatan. Tidak. Memang memohon pada Allah agar Allah lindungi kita, agar jangan sampai kita melakukan kejahatan, itu penting. Tapi ayat ini
Maksudnya bukan begitu. Kita sudah telanjur melakukan kejahatan. Kita sudah telanjur melakukan dosa. Dan kita mengakui kita banyak dosa setiap hari. Tahukah kita dosa yang dilakukan oleh manusia yang ini telah kita pelajari pada seri yang lepas menjadi salah satu sebab turunnya azab. Turunnya musibah. Azab itu berlaku atau tidak, musibah itu terjadi atau tidak, salah satu punca yakni kerana adanya dosa yang dilakukan oleh manusia. Walaupun dahulu pernah kita pelajari, setiap azab atau musibah pasti berpunca daripada dosa. Pasti. Setiap musibah, azab yang menimpa kita pasti berpunca daripada dosa. Walaupun tidak semua dosa yang dilakukan oleh kita akan mengakibatkan timbulnya musibah dan azab. Faham yang maksudnya? Saya ulangi. Setiap azab atau musibah yang berlaku pasti berpunca daripada adanya dosa. Maksiat. Walaupun tidak setiap dosa, maksiat yang dilakukan oleh manusia menjadi punca berlakunya azab. Kenapa? Kerana Allah beritahu pada kita dalam Al-Quran, kalaulah aku siksa, aku azab manusia ini kerana perbuatan yang mereka lakukan, niscaya tidak ada makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Maksudnya apa? Hari ini buat dosa, hari ini ditimpa musibah. Malam buat dosa, malam itu ditimpa musibah. Besok buat dosa, besok ditimpa musibah. 10 dosa yang dilakukan, 10 kali azab berlaku. Kalau Allah melakukan seperti ini, tak ada orang sempat umurnya hingga 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Tak ada. Siapa Al-Quran, hanya sebagian dosa saja yang Allah balas dengan musibah dan azab di dunia. Sementara yang lain Allah simpan. Bahasa mudah, kalaulah orang itu melakukan 100 dosa, 100 macam dosa, mungkin Allah akan timpakan azab dan musibah pada orang itu hanya bagi 5 dosanya saja. Atau 10-nya saja. Yang 90 Allah simpan dahulu. Iaitu tidak semua dosa mengakibatkan azab, tapi setiap azab pasti berpunca pada dosa. Nah, ayat ini kita sedar perkara ini. Ya Allah, hamba-Mu telah terlanjur melakukan dosa, keburukan, syar. Dan hamba-Mu yakin, ya Allah, kejahatan atau dosa yang hamba lakukan ini akan menjadi punca berlakunya siksa dan azab. Hamba sedar. Tapi aku berlindung kepadamu, ya Allah. Berlindung denganmu, ya Allah, daripada kejahatan yang hamba lakukan. Artinya, ya Allah, kalaupun hamba terlanjur buat dosa, dan dosa ini patut engkau hukum, patut engkau timpakan azab dan musibah, tolong ya Allah, lindungi hamba-Mu. Aku mohon ya Allah, janganlah timpakan azab kepada diri hamba-Mu ini, janganlah timpakan musibah kepada hamba-Mu ini, walaupun hamba-Mu terlanjur buat dosa. Itulah masuk ayat ini. Kita mengakui kesalahan kita, tapi kita mohon pada Allah agar Allah jangan hukum kita sekarang. Maksudnya apa? Yang tersirat, kita mohon pada Allah diberi ruang dan peluang untuk bertaubat. Allahu Akbar. Diberi peluang untuk istighfar. Jangan terus dihukum, diazab. Walaupun Allah berkuasa mengazab hambanya setiap kali buat dosa,
dihukum. Setiap kali buat dosa, diazab. Setiap kali buat, ditimpa musibah. Berkuasa. Lalu kita mohon, ya Allah, hamba-Mu sedar. Engkau berhak menghukum diri ini karena buat dosa. Tapi tolong ya Allah, lindungilah diri ini daripada akibat buruk dosa yang kami lakukan. Yakni musibah. Tolong ya Allah, beri peluang untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Tolong ya Allah, beri peluang, beri ruang untuk bertaubat dahulu. Ini maksudnya nih. Jadi hakikatnya kita setiap kali melakukan dosa, kita sedar sesedar-sedarnya. Kita sedar sepenuhnya bahwa kita sebenarnya layak dan patut dihukum. Sedar dan layak ditimpa musibah bila kita buat dosa. Sama ada dosa karena cuai melakukan perintah atau dosa karena melanggar larangan Allah. Patut dihukum. Tapi ya Allah, Allah ajar kita oleh Nabi-Nya, mohonlah kasih sayang Allah. Ya Allah, walaupun hamba ini dah patut engkau hukum, engkau timpakan balasan dengan rahman rahim, ya Allah, tolonglah beri hamba-Mu ruang untuk taubat dahulu. Dan Allah suka, Masya Allah, Allah lebih suka memaafkan hamba-Nya yang berdosa kerana taubatnya daripada menyiksa hamba yang berdosa karena dosanya. Saya ulangi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang ditutup dengan dua nama Allah. Ghafurur Rahim. Wa kanallahu ghafurur rahima. Ghafur Rahim. Ini selalu disebut sekali dalam Quran. Ghafur mana Maha Pengampun, Rahim mana mengasihani. Apa makna kalimat Ghafur dan Maha mengasihani? Yang sekalian, satu dari kesimpulannya, Allah lebih suka memasukkan hamba-Nya yang berdosa ke dalam surganya kerana taubatnya daripada menyiksanya di dalam neraka kerana dosanya. Allah punya sifat Ghafur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Maksudnya, Allah nak beritahu pada kita, Allah lebih suka memasukkan hamba-Nya yang berdosa, penuh maksiat, ke dalam surganya kerana taubatnya, daripada mengazab mereka di dalam nerakanya kerana dosanya. Bukankah ini rahmat yang luar biasa? Allah boleh saja terus mengazab hamba itu, campak hamba yang berdosa yang dalam neraka. Tapi Allah lebih suka memasukkannya ke dalam surga, sebab itu diberi peluang untuk bertaubat. Bagi mereka yang memanfaatkan peluang untuk bertaubat, masuk surga walaupun dia punya track record yang buruk. Tapi jika peluang yang Allah berikan untuk istighfar dan taubat ini diabaikan, lepaskan begitu saja, ya tak ada hukuman yang layak bagi orang itu kecuali neraka. Bahkan saya sering menyatakan begini jamaah sekalian, kebanyakan selain Nabi dan utusan Allah yang masuk surga kelak di akhirat, selain Nabi, ahli-ahli surga di akhirat itu semuanya di dunia pasti pernah melakukan maksiat. Hampir dipastikan kebanyakan mereka pernah melakukan maksiat. Dalam bahasa yang agak kasar dan keras, kebanyakan ahli surga kelak di akhirat sebenarnya di dunia dahulu mereka adalah mantan kaki maksiat. Ya. Umar itu, ya Allah, maksiatnya sebelum bayangkan sebelum masuk Islam. Apa yang tak dilakukan Umar?
pernah berazam dengan tekad yang kuat keluar rumah dengan pedang terhunus nak cari Nabi SAW, nak dibunuhnya. Itu jenayah yang paling dahsyat itu. Nih, bekas kafir Quraisy yang masuk Islam. Apa yang tak dilakukan? Jadi mereka pernah, mana track record dia, masa silamnya gelap. Tapi karena Allah masih beri peluang untuk bertaubat dan mereka memanfaatkan ruang untuk bertaubat, akhirnya menjadi ahli surga. Sementara mereka yang diberi peluang untuk bertaubat, tak nak bertaubat, ya tak ada balasan lain kecuali neraka lah. Sebab itulah a'udzubika min syarri ma sana'tu maknanya sangat dalam dan luas. Bahasa anak muda, nasihat pada anak muda. Kalau kamu ingin masuk surga, walaupun kamu ini banyak dosa, banyak maksiat, dan kamu pasti ingin masuk surga juga, syaratnya satu saja. Sebagai orang yang banyak melakukan maksiat, pada masa ingin masuk surga, syaratnya satu saja. Hendaklah kamu pencen awal dari buat maksiat. Ambil pencen awal. Yalah, kalau pencen ikut masa, pen wajib kan 55 ya, 55 kamu. Saya tak tahu, saya tak pernah kerja kerajaan. Ambil pencen awal. Karena kamu sudah banyak maksiat dan banyak. Umur kamu berapa sekarang? Kamu sudah 25 tahun. Oh sudah, 25 tahun pencen. Dari segala maksiat. Tinggalkan. Jadi nanti kamu akan dipanggil mantan. Kalau dahulu kamu peraswah, mantan peraswah. Kalau dahulu kamu pencuri, mantan pencuri. Kalau dulu kamu orang yang kuat bohong, mantan pembohong. Mantan pembohong, mantan pencuri. Oh, mulia ya Mas kan. Hanya mantan. Sekarang sudah lagi. Jadi segera pencen awal. Masuk surga tuh. Ini buat maksiat tak apalah, tunggu pencen lah, nak pencen wajib lah. Sana tadi tak nak ambil pencen opsional tak adalah. Wih, maksiat elok cepat pencen. Pencen sudah. Maksiat talak 3 istilahnya. Ini betul. Dan inilah sebab risikonya berat jemaah sekalian. Kalau orang tidak segera berhenti maksiat, pertama tengok. Setiap maksiat itu boleh menjadi punca turunnya azab bencana di dunia. Bayangkan kalau dia tiba-tiba musibah ketika ia maksiat di dunia. Pastilah di akhirat neraka lah. Satu pelaku-pelaku maksiat yang sedar akan maksiatnya, sentiasa berdoa, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, hamba-Mu tahu maksiat yang terlanjur hamba lakukan ini akan berakibat buruk menimpa diri hamba ini. Tapi tolong ya Allah, lindungi hamba-Mu ini daripada kesan buruk akibat buruk perbuatan jahat hamba-Mu. Kalau engkau nak siksa pun karena maksiat hamba-Mu, ya Allah jangan sekarang. Beri hamba-Mu peluang dan ruang untuk bertaubat dahulu. Nah, ini makna a'udzubika min syarri ma sana'tu. Sehingga tak tunggu-tunggu sama, tidak tangguh-tangguh. Taubat tidak boleh tunda-tunda, tak boleh nanti, tak boleh, tak ada. Begitu terlanjur buat maksiat, saat itu juga kita istighfar. Kemudian yang ketujuh. Poin yang ketujuh dalam doa ini. Yakni ada kalimat Abu ulaka bini matika alayya. Allahu Akbar. Abu ulaka bini matika alayya. Abu aku kembali, boleh. Atau aku mengakui pun boleh. Laka bagimu ya Allah, bini matika dengan segala nikmat-Mu, alayya yang Engkau anugerahkan kepada aku. Yang ketujuh ini kita mengakui al-i'tiraf bi anna Allah wahdahu huwa man yusdid ni'am. Pengakuan terus ikhlas dari hati kita yang paling dalam bahwa Allah sahajalah
yang memberikan segala nikmat kepada kita. Bukan yang lainnya. Dia sajalah Ar-Razzaq. Itu satu. Bukan lainnya. Yang kedua, kita mengakui dan mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, sekecil apapun nikmat itu. Ini pengakuan kita yang ketujuh. Luar biasa itu. Kita tidak minta, belum minta kepada Allah. Kita baru mengakui, ya Allah, aku mengakui, ya Allah, nikmat yang ada di tangan hamba-Mu sekarang ini yang kami nikmati, ya Allah, daripada paling besar yang dari yang kecil, semuanya milik Engkau, semuanya datang daripada Engkau, dan semuanya akan kembali pada Engkau. Satu. Yang keduanya, ya Allah, hamba-Mu mengakui 100%. Tidak ada selain Engkau yang mampu memberikan nikmat. Dalam diri hamba-Mu ini, nikmat yang hamba-Mu sedang nikmati sekarang ini, tidak ada sedikit pun yang bukan datang dari Engkau. Allahu Akbar. Ini kan puji-pujian pada Allah itu. Sekecil apapun kesenangan hidup, kesehatan, kesenangan, kejayaan, kegembiraan, sekecil apapun yang kita anggap kecil, semuanya datang daripada-Mu, ya Allah. Tidak datang. Dan ini tauhid yang luar biasa. Karena itu tadi tempoh hari saya katakan, orang yang dah beriman pada Allah masih ada yang percaya bahwa penentu rezeki ini bukan Allah saja, dikata. Senang atau susahnya rezeki berusaha itu bukan pasal Allah saja. Masih seperti yang lain, ya kena pintu lah, letak pintu kurang singit sikit lah. Senang atau susah rezeki, lancar atau tak lancar berniaga, karena tarikh lahir lah, kena taik lalat lah. Ada orang, yo patutlah sah, nama awak ni terlalu berat, kata orang-orang tua. Ini nama pahlawan agung. Patutlah awak ni sakit aja, coba tukar. Ini nama ni berat, tukar jadi nama yang... Ini kepercayaan apa ke benda lah. Patutlah awak usaha ni tak pernah untung. Rugi tak pernah untung. Gagal tak pernah berjaya. Jatuh tak pernah bangkit. Apa puncanya tu? Ialah sebab rumah awak ni, lokasi rumah awak ni tak baba ong. Kamu tahu tak, location awak punya rumah ini T-junction. Berada pada T-junction. Itu yang nanya tu. Iya ke tu? Iya. Habis macam mana? Jual aja rumah tu. Maknanya nak jual tu, tak ada orang yang mau beli. Murah pun tak ada beli. Karena takut. Lokasinya T-junction. Tengok. Konon dia percaya Allah itu Ar-Razzaq. Konon dia sudah mengucapkan Abu laka binik matika alaya. Tapi kenapa masih percaya benda-benda macam tu? Berjaya pada azimat lah. Mantra itu, mantra inilah. Ong itu, ong inilah. Tari lahir lah, tari apalah. Bintang itu, bintang inilah. Hari-hari baca surah Haba yang situ ada ramalan nasib berdasarkan bintang lah. Horoskop namanya. Horoskop apa namanya? Orang Arab itu panggil ilmu nujum. Ilmu nujum. Kalau bahasa agama dipanggil ilmu nujum. Kita panggil horoskop. Ya, dipanggil apa namanya tu? Astrologi. Dipanggil astrologi ke apa? Allah. Dosa. Oh, awak ni lahir di tanggal sekian, bulan sekian. Mana bintang awak tu? Ni. Mana manusia ni kanannya ada bintang yang menentukan nasibnya yang ada di langit. Bintang awak ni namanya bintang gajah. Patutlah awak lambat bergerak. Yang awak lagi teruk. Awak punya bintang ni memang bintang apa namanya kura-kura. Itu awak tak pernah bergerak tu. Mana ada bintang kura-kura? Mana saya tak tahu kerana saya tak percaya. Astrologi kan? Astrologi itu syirik, jemaah sekalian. Syirik. Tapi sekarang ramai orang yang konon terpelajar masih mengakui karena mereka kata, tak, astrologi bukan syirik. Sekarang sudah ilmiah, sudah saintifik. Mana benda yang syirik tidak boleh disaintifikkan. Memahami benda-benda syirik secara saintifik malah tidak menjadi saintifik.
Itu astrologi. Selalu katakan, astronomi disuruh kita mempelajarinya. Ya, astronomi. Ilmu yang berbicara tentang pergerakan benda-benda langit. Itu astronomi. Kedudukan ini sehingga orang boleh menentukan hari bulan lah, kepatasan, musim dan itu boleh disuruh. Namanya ilmu falak dalam agama. Astrofizik boleh disuruh. Ilmu yang pelajari tentang fizik benda-benda langit, tentang ciri-ciri. Sebab sifat bumi dengan sifat matahari tak sama, dengan bulan tak sama, dengan Pluto tak sama, Jupiter tak sama. Asal usul kejadian macam mana? Itu kaitannya dengan astrofisik yang erat sekali hubungannya dengan apa namanya? Ilmu astronomi. Astronomi disuruh, astrofisik digalakkan, astrologi diharamkan. Astrologi haram. Yang tengah-tengah boleh pilih-pilih dululah. Kalau hanya astro saja, tengok dulu, pilih-pilihlah. Kalau astro saya tak ada nomi, tak ada logi, tak ada fisik, pilih-pilihlah. Jangan percaya itu. Percaya pintu, letak pintu, tarik lahir lah, tarik lalat lah, ni garisan di tapak tangan lah. Allahu Akbar. Apa maknanya kita kata Abu ulaka binikmatika alayya? Hari-hari baca tapi percaya itu. Masya Allah. Batal je pengakuan kita. Nah, di sini kena faham. Orang mukmin tidak boleh melakukan perbuatan yang berbau syirik sekecil apapun. Karena itu kesannya sangat berat. Boleh mencemar akidah tauhid kita. So, faham ya? Jadi, Abu ulaka binikmatika alayya, pertama sekali kita mengakui sepenuhnya bahwa setiap nikmat yang kita sedang rasa sekarang, yang besar menurut kita atau yang paling kecil menurut kita, semuanya datang daripada Allah. Dan sangat berharga. Saya sering buat contoh, yang kadang contoh ini mungkin orang tak buat, tapi saya sering buat yang dianggap remeh. Bahkan tadi pun saya pernah cakap di bilik yang lain. Orang sering mengeluh, memberi komen yang negatif terhadap nikmat Allah karena dianggap remeh, dianggap tak penting, dianggap menyusahkan. Karena nikmat Allah dianggap tak penting sehingga tidak ada niat untuk mensyukurinya. Wahal kalau tahu akan nikmat di sebalik hikmah di sebalik nikmat itu, kebetulan ya termasuk sesuatu yang termasuk saya minati lah. Sudah agak lama. Tentang ayat-ayat Quran, tafsir Al-Quran, yakni ayat kauniyah. Jadi sekian banyak tafsir ayat Quran, termasuk yang saya minat mengkajinya, ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan ciptaan Allah, rahasianya. So, ayat Allah secara umum kan ada dua. Satu ayat yang diturunkan, namanya Al-Quran. Kedua ayat yang diciptakan, namanya alam, bumi, langit, dan isinya. Itu ayat yang diciptakan. Kedua-duanya adalah ayat Allah. Yang satu ayat yang diturunkan, yakni Al-Quran yang boleh kita baca, kita kaji itu. Yang kedua ayat yang diciptakan, bumi, langit, dan isinya, mulai daripada galaksi yang maha dahsyat, hinggalah yang paling kecil dalam diri kita. Quran kata, yang ada di langit dan ada di diri kamu. Bahasa kami dahulu masa belajar tafsir kauniyah ini. Ayat kauniyah ini yang meliputi alam yang di luar diri kita. Namanya mikrokosmik. Bumi, langit, keluar hingga galaksi dan lain sebagainya, asal usul macam mana dahulu. Dan alam yang ada dalam diri kita. Quran kata fi anfusihim. Alam ciptaan yang ada di diri kita. Yang kita istilahkan dahulu dipanggil mikrokosmik. Jadi mikrokosmos yang ada di luar, jagat raya yang maha dahsyat, ataupun mikrokosmos yang ada dalam diri kita. Mulai daripada tulang, kulit, jantung,
sel, DNA. Allahu Akbar. Jiwa itu ayat Allah yang perlu dikaji. Dan Quran memberikan garis panduan untuk naik. Sehingga kalau kita faham betul ayat-ayat ini, ialah nikmat yang besar, saatnya dikaji dengan sungguh-sungguh. Quran kata, orang yang faham betul pasti akan kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau tidak cipta semua ini sia-sia. Semua yang Kau ciptakan di alam semesta, mulai pada yang ada di mikrokosmos, hingga ada yang dalam mikrokosmos, tidak ada yang sia-sia, ya Allah. Semua ada hikmah yang sangat besar. Maha suci Engkau, ya Allah. Karena selama ini kami sudah buruk sangka kepada Engkau. Selama ini kami sudah punya fikiran, hamba ini sering berfikir, ada benda yang tak sepatutnya kamu cipta, tapi kamu ciptakan. Ada benda yang sepatutnya kamu cipta, tapi engkau tak ciptakan. Hambamu pernah berfikir begitu, ya Allah. Mohon ampun, ya Allah. Ampunkan. Maha suci Engkau, ya Allah. Dan dalam beberapa bulan yang lalu, saya baca, karena ternyata saya minat. Ayat-ayat yang dalam diri kita ini minat. Karena Quran galakkan, ada surah Al-Imran tuh, dalilnya. Di artikel-artikel ini, karena dahulu saya tidak belajar itu. Hanya belajar tafsir yang besar ini. Ya. Tapi orang yang belajar tentang anatomi manusia, ya pasti fasihlah, doktoral lebih. Belajar artikel agak panjang, saya ulang-ulang dengan panjangan artikel. Cerita apa aja Mas kan? Manfaat dan keajaiban. Satu, ailio. Kedua, manfaat dan keajaiban bulu hidung. Wih, saya baca artikel itu terkejut monyet Mas sekalian. Ailio yang kita anggap menjijikkan. Ya, ailio kan menjijikkan kan? Bulu hidung yang kita anggap macam tak ada apa, tak ada orang yang fikir tentang bulu hidung. Tapi rupa-rupanya punya manfaat yang maha dahsyat. Sehingga di situ dijelaskan dengan sangat terperinci apa akan berlaku pada diri kita jika Allah tidak ciptakan air liur dalam mulut kita dan Allah tidak ciptakan bulu hidung dalam lubang hidung kita. Itu nilai nikmat itu lebih dahsyat daripada kereta ya mas sekalian. Ya. Orang tak ada kereta mungkin hanya susah nak berjalan, lambat, itu ajalah. Orang tak ada rumah mungkin susah. Kalau masih menyewa, kalau hujan kehujanan, apa panas kepanasan, itu saja. Tapi kalau orang Allah tak ciptakan baginya air liur kering, duduk di istana pun pasti menderita. Iya. Kemana-mana naiklah kereta yang paling mahal. Cop kuda mulai pada kereta yang brand itulah, mulai paling murah namanya Kenari lah, Kijang lah, apa lagi, kuda lah, rimau lah, lembu, kereta copnya lembu gini, lembu tu lembu gini lah. Kalau hidungnya Allah tak ciptakan bulu, menderita dia. Iya, jamaah boleh baca artikel itu. Baca sendiri dan paham. Ini pakar-pakar atau manusia. Akhirnya kita baru tahu kata Allah. Kalau kamu renungkan betul semua ciptaanku pada diri kamu, ima yang di luar sana, galaksi yang maha dahsyat, hingga yang ada di diri kamu termasuk ludah, air liur, bulu hidung. Pasti kamu akan kata, wahai Tuhan kami, Maha suci Engkau ya Allah, rupanya tidak ada yang sia-sia, yang saja-saja Engkau ciptakan. Dan itu nikmat yang maha dahsyat yang sekalian. Tapi sebab berapa banyak orang Islam yang walaupun meyakini Quran itu kitab suci, yang mahu berat tentang ayat-ayat kauniyah seperti ini. Mungkin dianggap, alah, hidung tak apalah, ludah, kata kita ludah, buang aja lah, lagi ludah itu benda menjijikan. Kita lihatnya itu.
Itu belum lagi, ya Allah. Bahkan satu kali saya minta maaf ya. Saya minta maaf betul lah. Mata kita keluarkan kotoran. Betul ya? Mata kita ada kotoran kan? Apa nama kotoran mata? Hidung ada kotoran. Ya. Telinga ada kotoran. Iya. Ya kita kata, Allah buat apalah mata ni ada kotoran. Kalau tak lain kotoran kan elok. Mungkin. Kita lupa. Tolong baca, pelajari rahsia, keajaiban. Nikmat yang Allah berikan pada kita, walaupun hanya berupa kotoran yang keluar daripada mata. Sakit atau lama bangun tidur pasti ada. Hidung ada. Allahu Akbar walillahilham. Itu contoh kecil. Sebenarnya bukan kecil, contoh besar. Tapi dianggap kecil. Ingat, Quran pernah mencabar kita. Dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tak malu. Dengan sifatnya yang maha sempurna, maha kuasa, maha dahsyat, Allah kata, aku tak malu walaupun aku maha dahsyat, menciptakan satu perumpamaan untuk menunjukkan kekuasaanku kepada kamu, wahai manusia, yakni aku cipta seekor nyamuk. Bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa mungkin? Kuman barangkali. Yang lebih kecil dari nyamuk apa? Kuman, virus. Allah kata, walaupun itu kecil, aku menunjukkan kekuasaan aku kepada kamu. Tapi berapa banyak daripada kita umat Islam sendiri yang Qur'annya kita baca, ayat kita baca, yang sudah dapat melihat, memahami, meyakini, merasai kuasa Allah yang Maha Dahsyat pada diri seekor nyamuk. Quran sebut tu, innallaha yastahi. Ya Allah. Yalah kalau kita nak mengikan katalah alam semesta yang luas, galaksi yang sangat jauh berbilion, berjuta tahun cahaya daripada kita, maha dahsyat, tak mampu karena tak punya peralatan yang canggih dan ilmu alat yang mencukupi. Allah kata, ya tak payahlah kamu kalau kamu tak mampu melihat kekuasaanku dalam susunan tata surya galaksi yang aku ciptakan, lihat sajalah nyamuk depan kamu itu. Kamu akan kagum melihatnya. Dan itu ada hikmahnya. Itu nikmat. Sehingga kalau kita melihat seekor nyamuk seperti mana yang Allah suruh, manfaat yang Allah berikan pada kita dengan diciptakannya nyamuk jauh lebih besar daripada madarat yang ditimbulkan oleh nyamuk. Masalahnya, kita hanya melihat madarat yang diakibatkan oleh nyamuk. Apalagi denggi lah, nama Aedes lah, jadi denggi lah, jadi itu dulu malaria lah. Malaria nampaknya kita sudah ya biasa. Dulu penyakit malaria ni masuk ICU jam sekalian. Saya ingat masa saya lulus sekolah, dalam sekolah itu penyakit malaria di Kampung Sabuah, paling takuti itu. Dan supaya ubatnya senang aja. Kalau nanti ada nyamuk malaria gigit kita supaya kita tak dijangkiti, senang. Minum banyak-banyak rebusan, air rebusan, daun, apa tu panggil itu, yang pahit sangat tu. Apa itu? Kini apa? Atau buahnya tu, pahitnya masya Allah. Apa nama? Queen itu mangga ya, ini bukan apa. Makan itu rupanya, malaria dah tak nak gigit pun tak akan. Sebab bahaya. Malaria masuk hospital, mati dulu. Kita makin canggih, Allah bagi maghfirah, jadilah malaria dah bukan ancaman. Jadilah Aedes, jadilah denggi, itu ini. Kita melihat madarat yang ditimbulkannya. Kita belum nampak manfaat diciptakannya nyamuk buat kita. Ianya sebagai nikmat. Karena kita belum mengkaji dari aspek yang ini. Kalau kita melihat itu, kita akan melihat nikmat yang besar daripada Allah dengan diciptakannya nyamuk
dengan diciptanya hujan, diciptakannya bulu hidung, diciptakannya minta maaf tahi mata, dan seterusnya. Belum lagi diciptakan siang dan malam. Sehingga dalam hidup kita tak reti nak komplain. Ya. Tengok apa saja kita hanya kata subhanallah. Subhanallah. Masih cingko ya Allah, Allahu Akbar. Tak sia-sia ya Allah. Subhanallah. Memuji saja. Tak reti nak komplain. Pokok yang ditanamnya hidup, subhanallah, Allahu Akbar, dah mulai hidup. Tengok pokok yang dia sudah mulai berbuah, subhanallah, alhamdulillah dia berbuah. Tengok pokok yang dipeliharanya lama dinantikan berbuah, rupanya mati ketika bisa berbuah, subhanallah. Tengok pokok yang tak mati pun, subhanallah. Karena tahu kuasa Allah di sebaliknya. Allah sedang menunjukkan kuasanya, takkan kita komplain. Jangan kita pikir Allah tunjukkan kuasa pada kita hanya ketika Allah kehendaki pokok itu berbuah. Tapi ketika Allah menghendaki pokok yang kita tanam mati, kita tak nampak kuasa Allah. Nah, itu rugi. Sehingga bila kita kata Abu ulaka binik matika alayya, kita menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Paling bersyukur. Bahkan dikatakan ya Mas kan, inna min tamamil ubudiyah ayya'tarifal abdu baina yaday rabbih bi annahu lam yaf'ali dzamba juhudan lin ni'am. Sesungguhnya sebagian daripada syarat kesempurnaan kehambaan kita kepada Allah, kita sebagai hamba mesti mengakui, mengiktiraf di hadapan Allah bahwa kita tidak sekali-kali melakukan dosa kerana menderhaka pada nikmat-Nya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu dosa. Dan kita tidak akan melakukan dosa, penderhakaan berupa dosa dengan mengingkari nikmat-Nya. Maknanya apa? Sebagai salah satu syarat kesempurnaan kehambaan kita kepada Allah, sentiasa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, tidak meremehkannya, ya. Tidak meremehkannya, tidak menganggapnya itu benda kecil atau apa sajalah, apa saja. Ini penting sekali. Selepas kita mengakui segala nikmat-Nya, al-i'tiraf bi ni'amillah, kemudian sambungan doa istighfar itu, yakni wa abu'u laka bidzambi. Allahu Akbar. Wa abu'u laka bidzambi. Dan aku mengakui ya Allah, kerenamu ya Allah, mengakui segala dosa-dosaku. Tadi mengakui segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, kita memberi pengakuan akan segala dosa yang terlanjur kita lakukan. Ini penting sekali dua pengakuan ini. Sebab apa jemaah sekalian? Apa? Bila orang sudah mengakui segala nikmat Allah dan juga telah mengakui segala kesilapan dirinya, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah berkata begini, Al-arifu yasiru ilallahi baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amali. Ini kata Imam Ibn Taymiyah. Terjemahannya, kalau jamaah boleh rekodkan terjemahannya saja. Seseorang hamba yang benar-benar kenal Allah
Bukan hanya tahu, kenal, makrifat. Seorang hamba yang benar-benar makrifat, kenal sungguh kepada dengan Allah, ia berjalan menuju Allah. Dalam perjalanannya menuju Allah, berada di antara kesaksiannya terhadap nikmat-nikmat Allah, kesaksiannya terhadap nikmat-nikmat Allah, dan pengakuannya terhadap aib, celah, dosa dirinya. Saya ulangi. Orang yang benar-benar kepada kenal Allah itu, dalam perjalanannya menuju Allah, berada di antara dua keadaan. Yang pertama, ia menyaksi, mengakui akan segala anugerah Allah. Ya Allah, ini anugerahmu ya Allah, ini nikmatmu ya Allah, ini kembali padamu ya Allah, ini kembali kamu ya Allah, syukur, syukur, syukur. Dan yang kedua, sentiasa melihat, nampak terang-terangnya akan cacat celah, akan kekurangan dirinya, akan kecuaian amal ibadahnya. Bila ia sedang menyaksikan nikmat Allah yang banyak, dia akan bertambah-tambahlah syukurnya. Karena dia kata, Abu ulaka binikmatika alayya. Bertambah syukurnya. Merasa syukurnya terlalu sedikit. Syukur. Sehingga hidupnya tak erti nak mencela nikmat Tuhan. Ini sikit-sikit mencela. Manusia ni banyak yang menyusahkan. Kan? Dia susah mungkin sehingga menyusahkan. Sering hujan mengeluh. Apa ni? Tiap petang hujan aja. Susah nak keluar. Tiap pagi hujan. Susah. Hujan susah. Sekali tak hujan 15 hari. Panas sungguh. Apa-apa tak hujan ni. Panas. Tengok. Komplain aja isinya. Hujan, komplain. Tak hujan, komplain. So, macam mana? Panas, komplain. Sejuk, komplain. Ini kerana dia tidak melihat, tidak mengakui nikmat Allah. Orang yang mengakui nikmat Allah, kerana semua yang berlaku di alam semesta ini, termasuk fenomena kejadian alam semesta ini, semua pelakunya adalah Allah. Ditetapkan oleh Allah. Dan tujuan Allah memberikan itu adalah nikmat bagi kita. Mungkin kita melihat setiap benda yang berlaku, tapi kita tak suka, kita tak anggap itu nikmat. Itu masalahnya. Kita hanya mengakui itu nikmat jika benda yang berlaku itu kita sukai. Walau Allah dah beritahu dalam Al-Quran. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, itu baik bagi kamu. Jadi kata Ibnu Taimiyah, seorang hamba yang benar-benar kenal Allah, itu dalam perjalanan hidupnya menuju Allah, berada di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama, sentiasa melihat, menyaksi, mengakui, nampak seterang-terangnya akan nikmat Allah. Setiap kali nampak itu, nama itu nikmat Allah, sehingga syukur. Sentiasa ingin mensyukuri bertambah-tambah. Pada masa sama, ia sentiasa melihat dengan terang benderang akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kecuaian amalnya, cacat celah kekurangan dalam beramal. Bila ia melihat dan mengakui kekurangan ibadahnya, istighfar, minta ampun. Melihat nikmatnya, syukur. Melihat kesalahannya, istighfar. Hanya dua saja yang perlu dilakukan oleh kita dalam usaha kita menuju Allah. Selamat kita. Itu maksud ayat ini. Yakni, Abu ulaka binikmatika alayya, itu kalau kita faham betul, akhirnya kita jadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Abu ulaka bidunubina bidambi fa'idhabi, mengakui segala dosa. Kalau kita faham benar, kita akan banyak istighfar. Tidak tangguh-tangguh, tidak tunda-tunda istighfar. Dah tahu dosa hari ini, istighfarnya tunggu minggu depan. Mana boleh.
Dah tahu buat dosa hari ni, tunggu nanti Ramadan baru nak taubat. Tak boleh. Hidup kita bahagia. Siapapun kita. Di manapun kita tinggal. Asal hidup kita ni sentiasa kita penuhi dengan syukur. Tengok nikmat Allah sekecil apapun, kita syukur. Tidak pernah mengeluh. Melihat kekurangan diri, cacat, kekurangan ibadahnya dan bla bla bla. Kita istighfar. Kita menjadi hamba Allah yang paling disayangi olehnya. Yang paling disayangi. Dan itu tersimpul dalam firman Allah, Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ubidambi. Hingga kalimat wa abu bidambi yang sekalian, daripada Allahumma anta rabbi, itu namanya doa ibadah. Saya ulangi. Daripada awal Allahumma anta rabbi hingga abu bidambi, itu namanya doa ibadah. Belum ada permintaan yang kita panjatkan kepada Allah. Belum. Doa masalah belum. Masya Allah. Berapa panjang doa ibadah. Barulah kita mengumpulkan permohonan kepada Allah. Dan yang kita minta satu saja. Apa dia? Kalimat selepasnya, faghfirli. Itu yang kita minta. Faghfirli, maka ampunilah olehmu ya Allah bagi diriku. Itu yang kita minta. Artinya kita minta kepada Allah satu permintaan. Mohon pengampunan. Masya Allah. Sebelum kita memanjatkan permintaan pada Allah yang dimohon pengampunan, kita puji dahulu Allah. Puas-puas. Panjang-panjang. Daripada Allah, apa namanya? Kalau dalam kesimpulan yang kita simpulkan di jamaah sekalian, yakni 8 poin kita pujian. Pujian kita ada 8. 1, 2, 3, 4 tadi. Daripada awal itulah. Yakni mengakui uluhiyahnya, mengakui rububiyahnya, mengakui tahu keesaannya, mengakui bahawa dia khalik kita, hambanya. Kita mengakui akan kita akan patuh tunduk, dan memohon kepada Allah agar Allah beri kita peluang untuk bertaubat, lindungi daripada bencana yang akan menimpa kita kerana dosa kita. Kan? Mengakui akan segala dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui nikmat dahulu ya. Nikmat Allah, dan kalau mengakui segala dosa, barulah faghfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Satu yang kita minta. Dan pendek permintaannya. Faghfirli. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Dan tentulah permohonan yang seperti ini, adalah yang diminta hanya satu. Mukadimahnya panjang lebar, isinya puji-pujian. Maka kemungkinan permohonan ini dikabulkan oleh Allah sangat besar. Betapa tidak, yang diminta hanya satu, puji-pujiannya ada 8, 9, semuanya dan hebat belaka, dengan penuh ikhlas, maka Allah pasti kabulkan permintaan yang hanya satu. Tapi ingat, walaupun yang diminta oleh hamba ini hanya satu, itu permohonan yang maha penting. Karena minta diampunkan segala dosanya. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Terampunnya dosa membolehkan orang itu merdeka daripada neraka. Siapapun dia, mau miskin, mau kaya, mau senang, mau susah di dunia, bila mati sudah tidak punya dosa, bebas daripada neraka. Faham ya? Dan hebatnya pula, Sayyidul Istighfar, selepas kita mengemukakan satu permohonan, faghfirli, istighfar ini kita tutup dengan doa ibadah lagi. Bukan doa masalah. Kita tutup dengan doa puji-pujian lagi. Apa penutupnya? Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Perhatikan ayatnya. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya Allah
Tidak ada sesiapa yang mampu, yang berhak mengampunkan segala dosa, melainkan Engkau. Kecuali Engkau. Engkau sajalah ya Allah yang mampu dan berhak mengampunkan dosa. Tak ada siapa selain Engkau yang berhak mengampunkan dosa. Dosa hamba-Mu ini kepadamu ya Allah. Mana mungkin hamba meminta pengampunan pada malaikat-Mu? Tak mungkin. Dosa hamba-Mu ini yakni kepadamu. Kesalahan yang hamba lakukan atas Engkau. Mana mungkin hamba minta ampun kepada Nabi-Mu? Tak mungkin. Tak ada siapa yang boleh melindungi diri hamba-Mu yang berdosa ini daripada akibat dosa, yakni siksa, kecuali Engkau. Malaikat-Mu yang paling mulia pun tidak mampu melindungi diri ini daripada siksa yang Kau nak timpakan kepada diri ini karena dosa. Itu puji-pujian yang luar biasa. Ini tauhid nih. Nabi kasih sayangmu tak mampu menyelamatkan diri ini daripada siksa yang Kau nak timpakan pada diri ini karena dosa. Karena dosa hamba-Mu. Tak ada. Satu aku direct ya Allah minta padamu. Tak ada siapa yang boleh maafkan dosa illa anta. Itu doa ibadah. Coba renungkan betul-betul. Saya ulangi. Rahasia ia disebut Sayyidul Istighfar. Istighfar itu permohonan ampun. Betul. Namanya doa masalah. Tapi dalam doa yang panjang ini, doa masalahnya hanya pendek. Faghfirli. Yang diminta hanya satu. Ampunilah dosaku. Sebelumnya, dibuka dengan doa ibadah panjang lebar. Puji-pujian pada Allah. Ditutup dengan puji-pujian lagi. Patutlah disebut Sayyidul Istighfar. Patutlah diberi gelaran Tajul Istighfar. Patutlah Nabi memberi jaminan siapa yang membaca petang hari penuh yakin akan kandungannya, mati pagi harinya, ia termasuk ahli surga. Siapa yang membacanya pagi hari penuh dengan keyakinan, yang penuh, meninggal petang harinya, wa min ahli jannah, termasuk ahli surga. Subhanallah. Jadi penutupnya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yakni pengakuan kita yang tulus ikhlas bahwasanya tidak ada sesiapa yang mampu, yang berhak mengampunkan, menghapuskan segala dosa kita pada Allah kecuali Allah sahaja. Likamali mulkihi, karena kesempurnaan kekuasaan yang dimiliki olehnya. Wa wasi'i rahmatihi, dan karena keluasan rahmat yang ada di tangannya. Wa dzalika fi qaulil abdi, itulah kita mengakui dengan penuh ikhlas, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada siapa yang boleh maafkan dosa kecuali Engkau. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ba'da kulli dzalik, selepas semua itu, doa ibadah panjang lebar, doa masalah satu, tutup dengan doa ibadah lagi. Istaratan Nabi SAW ayakuna kullu ma sabaqa biyaqinin tamin wa ikhlasin la tashubuhu saibah. Istighfar yang isi, Sayyidul Istighfar yang isi luar biasa itu, kata Nabi telah beri syarat. Siapa yang membacanya, dan dengan membacanya itu memasukkan dia surga bila mati selepas itu, Nabi letakkan syarat. Syaratnya apa? Mesti semasa mengucapkannya disertai dengan keyakinan hati yang sepenuhnya. Keikhlasan yang tidak ada sedikit pun pencemaran. Yang mencemar, contohnya riya. Rasa kehambaan yang betul-betul ikhlas dan bukan pura-pura.
mengakui uluhiyah Allah, rububiyah Allah, keesaan Allah tanpa pura-pura. Itu namanya yakin. Bila semua itu diyakini, maksudnya yakin karena paham, ikhlas karena paham, maka betul lah. Hainaha yatimul qabul. Saat itu Allah akan menerima istighfar hamba tadi dengan sempurna. Allah terima 100%. Allah ampunkan dosanya 100%. Allah sempurnakan keridoannya kepada orang itu 100%. Wa tuftahul abwabu, dan Allah bukakan pintu-pintu surga semuanya baginya. Wa yakunul mustaghfiru min ahlil jannah. Dan orang yang mengucapkannya dengan penuh yakin dan ikhlas itu Nabi nyatakan termasuk ahli surga. Subhanallah. Rupa-rupanya jadi ahli surga ini tidaklah susah rupanya. Ya, dari segi teori untuk menjadi ahli surga ini rupanya senang. Tidak susah. Melazimkan baca istighfar. Saya istighfar ini sarannya yakin dan ikhlas. Untuk yakin kita kena paham maksudnya. Oh, masuk Allahumma tu macam ini rupanya. Dan yang kita pelajari itulah. Ada 9, 10 poin itu. Oh, kalau itu kita faham betul. Oh iya, yakin begitu. Semasa kita ucap Allahumma, apa yang patut kita yakinilah. Semasa kita menyebut anta Robbi, apa yang patut ada. Yakin tanpa ada keraguan. Dan ikhlas. Semata-mata karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, tidak ada niat lain kecuali karena Allah. Jaminannya, Masya Allah. Allah ridho dia 100%. Allah buka pintu surga 100%. Allah ampunkan dosanya 100%. Dan Allah masukkan orang ini menjadi salah seorang daripada ahli surga. Sebab itu lagi sekali. Berdasarkan hadis awal yang saya bacakan tadi. Ya, hadis sahih riwayat Ibnu Majah yang disebutkan oleh Nasir Albani. Saya ulangi sekali. Bertuahlah, beruntunglah, berbahagialah bagi seseorang yang menemukan, mendapati isi kandungan catatan amalnya di akhirat sebagian besarnya yakni istighfar. Solatnya boleh dikira berapa kali saja semasa hidup. Puasa wajibnya berapa bulan sepanjang hidup, boleh dikira. Hajinya berapa kali? Oh, hanya sekali kan yang wajib. Zakatnya berapa saja? Berapa sen daripada harta? Boleh dikira. Sodakonya berapa peratus dari kaya? Boleh dikira. Maknanya tak banyak. Tiba-tiba catatan amal yang memenuhi buku catatannya, kebanyakannya istighfar. Dan itu orang yang paling bertuah. Karena rupa-rupanya fungsi dan peranan istighfar sangat dahsyat. Jika ada dosa yang telah kita lakukan kerana melanggar larangan Allah, Allah padamkan jika istighfar diterima. Jika ada dosa karena kita meninggalkan perintah, dihapuskan karena istighfar kita, jika Allah terima. Jika ada dosa karena kita cuai melakukan suruhan, tak sempurna, maka Allah ampunkan. Dengan diampunkannya dosa, tadi saya nyatakan, kita dibebaskan daripada api neraka. Bila sudah merdeka dari neraka, dengan rahmat Allah layak masuk surga. Takkanlah nasihat Nabi seperti ini kita tidak mengambil berat. Saya ulangi, ajaran Nabi ini berlaku bagi semua umatnya. Tentu umat Islam lah. Siapapun kita wajib menjadikan ini sebagai keutamaan dalam hidup.
Kita orang kecil ke orang besar ke orang sibuk ke orang tak sibuk ke, orang masih bekerja ke orang sudah pencen ke, tua ke muda, laki ke perempuan ke, duduk kampung, duduk bandar, kaya atau apa, rumah di banglo bak istana ke, atau duduk di rumah apa dipanggil setting garden, duduk di kawasan rumah setting garden namanya, settinggan lah bahasa glamournya setting garden, settinggan. Tak jadi masalah asal ini diamalkan secara istiqomah. Bila Allah terima, mati dah tak ada dosa, masuk surga, bebas neraka. Apa ruginya di dunia walaupun susah sebaik masa, tapi dia akan masuk surga. Sebenarnya apa untungnya di dunia senang lenang, tapi akhirat masuk neraka? Wa'iyadzubillah. Memanglah yang beruntung dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi kalau tidak pun, kalau dunia susah pun tak apalah, paling-paling beberapa tahun saja di akhirat masuk surga. So itu yang sekalian, saya pesan pada saya sendiri, jangan kita kata tak ada masa, atau jangan kita terlepas pandang, atau kita janganlah sentiasa melepaskan peluang untuk istighfar. Lebih-lebih lagi Sayyidul Istighfar. Apalagi mengamalkan Sayyidul Istighfar ini tidak kenal tempat, tidak kenal masa. Tak ada syarat-syarat dan rukun tertentu. Mesti suci lah, mesti pakai penutup aurat lah, mesti menghadap kiblat lah, mesti duduk lah, mesti pakai minyak wangi, tunggu waktu, tak ada. Bebas, mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam. Walaupun adalah masa-masa yang utama. Contohnya sepertiga malam yang terakhir. Itu bukan mesti hanya keutamaan. Jadi istighfar itu mesti sepertiga malam yang terakhir. Kalau duhur tak boleh, mana ada larangan. Itu hanya keutamaan. Keutamaan. Akhirnya orang hanya istighfar masa waktu sahur saja. Zuhur tidak, petang tidak. Oh, tak ada. Istighfar ini yakni ibadah yang sangat utama dan tidak perlu modal. Ya, apa modalnya ya istighfar? Ya, budaya mau keluarkan suara. Itu pun tak perlu kuat-kuat. Sakit gigi boleh istighfar? Boleh. Boleh sakit gigi. Sakit tekak boleh. Ya, kalau kemampuan. Boleh. Tidak menunggu kaya, tidak menunggu sehat, tak perlu ada masa, tak perlu pencen. Tak apalah nanti bila pencen sana istighfar. Ya, apa kena mengena dengan pencen? Lainlah ibadah yang lain perlu syarat. Tapi fadilatnya Allahu Akbar. Banyak hadis-hadis berkaitan istighfar ini jamaah sekalian. Yang sebelumnya, khasnya selalu istighfar ya. Sebelum kita minta pengampunan, kita puji Allah panjang-panjang, termasuklah mengakui segala nikmat, mengakui segala dosa, mengakui keesaan Allah, mengakui rububiyah uluhiyahnya, berlindung pada Allah, agar Allah beri kita peluang untuk bertaubat. Janganlah Allah segera menghukum kita karena dosa kita. Banyak hadis yang berkaitannya, tak sempat saya sampaikan, ada masa nanti saya tambahkan misalnya, karena bagi saya sangat penting. Tahajud istighfar daripada 10 tas ini bagi saya sangat-sangat mustahab. Alhamdulillah semua kita sudah hafal, tinggal mengamalkannya. Paling kurang kalau ikut hadis Nabi, paling kurang lah. Tapi nampaknya terlalu sedikit sangatlah. Pagi sekali, petang sekali. Itu kan paling kurang itu. Itu udah paling bakhil lah sebetulnya. Nabi bagi yang paling kurang sekali. Pagi sekali, malam sekali. Allahu Akbar. Petang sekali, pagi sekali. Yang petang untuk malam itu, yang pagi untuk siang itu. Tapi itu paling sedikit sangatlah. Sebab Nabi, dalam hadis Nabi, paling tidak antara 70 hingga 100. Tapi apakah mesti 100? Boleh lebih. Nabi tidak hadkan. Lagi banyak, lagi bagus. Nanti hadisnya saya sampaikan. Tidak semestinya dalam bilangan tertentu. Makin banyak, makin baik. Itulah maksudnya. Jemaah sekalian, nampaknya tambahan penjelasan untuk tajul
istighfar. Malam ini saya cukup itu saja. Yang belum sempat saya sampaikan penjelasan tentang tajwid istighfar, karena di sini saya siapkan agak panjang notanya untuk tajwid istighfar. Insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan yang lain diizin oleh Allah SWT. Dan yang mustahak bagi kita yakni marilah kita beramal dengannya. Itu yang paling mustahak. Jangan sekali-kali kita lepaskan peluang ini, apalagi kita banyak alasan untuk melakukannya. Ini kerugian yang besar. Yang rugi daya untung kita, bukan orang lain. Bukan oleh. Sementara Allah bagi kita ruang untuk hidup, sementara Allah bagi izin untuk kita bernafas, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah bekalan dan mengurangi bebanan sebelum tiba ajal kita menemui Allah suatu hari kelak. Mudah-mudahan Allah kabulkan usaha kita ini dan berikan segala usaha kita. Itu saja kurang lebihnya, mudahkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.